Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji BBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Subaidi SPDI, NIM BBG 42411511881. Guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan mahasiswa BPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja BPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya lakukan untuk jadi penilaian Bapak Ibu Guru dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ceria. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita melanjutkan proses belajar mengajar, saya ingin memastikan kondisi kalian, kerapian kalian, kebersihan kalian, kebersihan bangku kalian. Mohon dicek kebersihannya satu-satu. Lihat. Sudah? Alhamdulillah. Berarti kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar selanjutnya. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada proses belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Setelah berdoa nanti dilanjutkan membaca surat Wal Asri. Ya? Pasti. Bisa dimulai? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan membaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Memastikan siapa yang tidak masuk pada kesempatan kali ini, maka Pak Guru akan melakukan absensi. Ya, Pak Guru panggil satu-satu. Jika yang hadir, bila apa dijawab hadir. Nama Sanul Kafi, Aminatul Zahra, Aulia, Aska Rizkia, Muhammad Adam Mikael, Sayyidah Fatim. Gak ada ya? Berarti yang gak masuk ini Sayyidah Fatim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta terhadap tanah air, terlebih dahulu mari kita membaca Pancasila, ya, mengumandangkan Pancasila secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Tanah Airku. Bisa semua? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa.
sebelumnya? Kurban dengan kaitannya dengan materi sebelumnya dengan yang sekarang itu, kalau kurban dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah juga, sementara haji juga dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Dalam masih ingat. Bacakan. Yang pertama adalah melalui kegiatan pengamatan dapat memahami ketentuan haji. Artinya kalian dapat menentukan waktunya, kewajibannya, syarat rukunnya, wajibnya, semuanya bisa menentukan. Nah, kemudian melalui berkegiatan berdiskusi secara berkelompok, nanti siswa dapat mengomunikasikan tata cara haji dan umroh dengan tepat. Ya, artinya tidak salah-salah, secara tertib dan berurutan, dan semuanya paham terhadap kewajiban-kewajiban dan rukun haji. Nah, bisa diperhatikan ya. Kira-kira dari kalian semua yang pengen haji yang mana? Semuanya pengen? Bukan cuma kalian, Pak Guru juga pengen. Karena apa? Haji itu merupakan kewajiban di setiap orang muslim yang mampu. Nah, kemudian bisa dilihat ya, haji kalau biasanya orang haji kemana biasanya? Mekah. Ke Mekah dan Madinah. Dua tanah harumain atau harumain, dua tanah haram. Semua orang Islam itu ingin ke sana, ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Syarat wajib haji. Yang pertama, orang haji itu yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia untuk berhaji. Yang pertama adalah beragama Islam. Syaratnya itu, kalau tidak beragama Islam, di luar Islam atau non muslim biasanya, itu tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Misal kalian punya teman non muslim, maka itu tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Nah, kemudian balik, orang yang sudah dewasa secara mental, dan kemudian berakal, artinya sehat secara jasmani. Misal ada pertanyaan, kalau orang gila Pak, orang gila atau ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, itu juga tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Nah, kemudian merdeka, dia itu bukan budak, bukan tawanan perang, bukan apa, artinya orang yang betul-betul merdeka. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Semisal ada orang yang sudah Islam, sudah balik, sudah berakal, juga sudah merdeka, tetapi tidak mampu secara finansial. Yang pertama adalah rukun haji, berihram. Rukunnya, yang pertama ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, tahallul secara dan tertib. Kemudian wajib haji ada ihram dari mikot, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian melempar jumroh, mabit di Mina, dan menjauhi larangan ihram. Nah, semuanya ini ya, semuanya rukun dan wajib haji itu harus dilaksanakan ketika sedang berhaji. Mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul itu dilakukan secara tertib, secara berurutan. Kemudian wajib haji juga ada ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, kemudian melempar jumroh, mabit di Mina, dan menjauhi larangan ihram. Setelah itu ada sunnah-sunnah haji. Ada hal-hal selain kewajiban dan rukun, juga ada yang disunahkan, hal-hal yang disunahkan dalam berhaji. Hal-hal sunnah dalam ibadah haji. Yang pertama adalah membaca talbiyah. Masih ingat membaca talbiyah? Ingat ya? Coba masih bisa lagu ingin ke Mekah itu? Masih ingat? Coba nyanyikan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling
coba bagaimana bisa mempraktekkan tepuk anak soleh? Bisa semua ya? Coba tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu merupakan bagian dari sunnah, bukan wajib, ya. Artinya orang yang tidak sampai mencium hajar aswad, hajinya itu tidak batal, ya. Karena mencium hajar aswad itu hanya pekerjaan sunnah, bukan wajib, juga bukan rukun. Kemudian tawaf kudur, sholat sunnah, masuk Ka'bah. Nah, termasuk orang yang masuk Ka'bah itu bukan kewajiban, tapi hal yang sunnah. Bisa mendefinisikan apa itu sunnah? Bila dikerjakan bersama-sama dan ditinggalkan tidak. Nah, betul. Jika dilaksanakan mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Bagus. Tepuk tangan untuk Risa. Kemudian setelah sunnah-sunnah ibadah haji, larangan selama berhaji. Kemudian tadi kalau sudah kita bahas tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Nah, sekarang kita bahas tentang larangan-larangan selama berhaji. Apa saja? Nah, untuk larangan itu dibagi menjadi beberapa. Larangan untuk perempuan beda, larangan untuk laki-laki beda, dan larangan secara umum laki-laki dan perempuan juga. Kalau untuk perempuan tidak memakai tutup muka dan tidak memakai sarung tangan, tidak memakai wangi-wangian, kemudian tidak memotong rambut dan kuku, tidak berburu binatang halal. Kemudian sama-sama mari kita lihat video tentang haji. Selanjutnya membuat kelompok, membuat kelompok untuk berdiskusi tentang wajib haji, rukun haji, dan syarat wajib haji. Ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok ini kelompok C, kelompok B, dan kelompok A. Coba dipresentasikan dulu untuk kelompok A, bisa maju ke depan ketua kelompoknya. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok A. Syarat wajib haji. 1. Islam. Haji tidak wajib bagi orang selain muslim. 2. Akil atau berakal sehat. Tidak wajib bagi orang gila. 3. Baligh atau dewasa. Saya akan membacakan ihram dari miqat atau dari batas-batas tempat dan waktu tertentu. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah waktunya setelah Tangan untuk kelompok B. Selanjutnya kelompok C. B. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok B. Rukun haji. Ihram yaitu niat memulai ibadah haji dengan memakai pakaian
ditanyakan terkait bab haji. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Apa yang bisa kita ambil dari materi pada pagi hari ini setelah mempelajari bab tentang haji? Ternyata orang ke Mekah itu, ya, orang berhaji itu tidak hanya melaksanakan kewajiban, tetapi merupakan bentuk ketaatan kita yang sangat besar kepada Allah, bentuk mensyukuri nikmat kepada Allah. Tentang kita diajari dalam berhaji, kita diajari tentang kesabaran, ya, kita diajari tentang kesabaran, tentang kedisiplinan, tentang keikhlasan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita yang masih muda ini harus tetap semangat. Terutama kalian harus tetap semangat, semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kelak kalian juga bisa mencapai semua cita-citanya pada haji. Jadi kesimpulannya pada bab haji kali ini ialah haji adalah rukun Islam yang nomor berapa? Ya, haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu secara fisik, mental, dan juga secara finansial. Ya, secara finansial, mampu secara fisik artinya orangnya itu sehat jasmani dan juga sehat rohani. Kemudian mampu secara finansial, memiliki keuangan yang sehat, memiliki keuangan yang cukup. Rukun dan wajib haji harus dilakukan agar ibadah kita menjadi sah dan sempurna. Yang dapat dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Itulah bab haji yang kita pelajari pada saat ini. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan, entah itu haji, apa yang disebut dengan haji atau disebut dengan umroh. Kalau untuk umroh, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Umroh. Jadi kita bisa tahu apa perbedaan haji dan apa perbedaan umroh. Itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada ya? Untuk selanjutnya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, bisa barokah, dan kalian kelak akan menjadi anak yang selalu dibanggakan oleh kedua orang tua kalian. Ya, semoga kalian berdoa mulai.